Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Aryardeno Wiguna, nomor absen 13 dari kelas 11 MIPA 2. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Seka Paramarta, nomor absen 33. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Bintang Maheswari, nomor absen 35 dari kelas 11 MIPA 2. Organisasi keagamaan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Syarikat Islam atau yang sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam merupakan salah satu organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Organisasi ini telah memiliki cukup banyak masa dan mengalami perkembangan pesat semasa masih berlangsung. Syarikat Dagang Islam didirikan oleh seorang tokoh besar, Haji Saman Hudi pada 1911 silam. Latar belakang didirikannya SDI tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Di bawah pimpinan Haji Saman Hudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktu itu. Pada 1912 di Surabaya, Cokro Aminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Cokro Aminoto masuk ke organisasi Syarikat Islam bersama dengan Hazan Ali Suhardi. Cokro Aminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pimpinan baru dari Syarikat Dagang Islam. Ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Syarikat Islam. Maka aku dan Tuan Haji Saman Hudi juga dengan cendekia yang ada dalam perhimpunan bersepakat untuk mengubah nama menjadi Syarikat Islam agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Pada Januari 1913 di Surabaya, Syarikat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Syarikat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk menjaga agar Syarikat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Perkembangan Syarikat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Syarikat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Syarikat Islam beberapa kali mengadakan kongres. Kongres pertama dibuka pada tanggal 26 Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini berhasil dibentuk suatu sentral komite dengan Haji Saman Hudi sebagai ketua dan Cokro Aminoto sebagai ketua muda. Cokro Aminoto menyatakan, "Kami bersikap loyal terhadap pemerintah Belanda. Kami senang di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Bohong jika ada yang berkata bahwa kami hendak merusak keamanan. Tidak benar kami hendak bertempur. Yang menyangka demikian ialah orang gila. Tidaklah tahu pemberontakan atau kekacauan yang kami maksud, sekali tidak." Kongres kedua di Solo pada tahun 1913. Dalam kongres ini diputuskan bahwa Syarikat Islam hanya terbuka untuk bangsa Indonesia dan pegawai Pamreh Praja. Kongres Syarikat Islam ketiga di Bandung pada 17-19 Juni 1916. Kongres Syarikat Islam disebut pula Kongres Nasional Syarikat Islam. Pertama, Kongres Syarikat Islam ini menuju ke arah persatuan yang teguh dari semua golongan-golongan bangsa Indonesia yang harus dibawa setinggi tingkat nanti. Dengan jalan evolusi, berusaha mencapai pemerintahan sendiri. Ini semuanya dengan pemerintah dan untuk menyokong pemerintah. Kongres keempat di Surabaya pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November 1919. Keputusannya, yang pertama, memutuskan semua syarikat sekerja dalam suatu majelis yang terdiri dari 2 kamar.
Yang kedua, mengadakan beberapa komite penyelidik untuk mempelajari soal-soal yang penting bagi pergerakan rakyat. Kongres kelima di Surabaya bulan Maret 1921. Keputusannya adalah syarikat Islam menentang kapitalisme sebagai sebab penjajahan. Keputusan ini adalah suatu kompromi antara aliran ekonomis dan pragmatis yang diwakili oleh Seemaun dan aliran nasional keagamaan yang diwakili oleh golongan Cokro Aminoto. Kongres ke-6 di Surabaya pada tahun 1921. Keputusannya adalah menerima partai disiplin. Yang pertama, orang-orang harus memilih dengan tegas. Yang kedua, golongan Semaun dikeluarkan dari syarikat Islam karena partai disiplin yang tidak memperbolehkan lagi merangkap dua keanggotaan partai politik. Kongres ke-7 di Madiun pada Februari 1923. Keputusannya adalah yang pertama, mengubah nama sentral Syarikat Islam menjadi Partai Syarikat Islam. Yang kedua, mempertahankan disiplin partai. Kongres Nasional Islam di Yogyakarta pada Agustus 1925. Keputusannya yang pertama, Syarikat Islam sebagai partai berhaluan non-kooperatif. Tetapi, kepada anggota partai diberi kebebasan untuk menjabat anggota badan-badan perwakilan, tidak atas nama partai melainkan atas nama sendiri. Yang kedua, menegaskan bahwa tujuan Partai Syarikat Islam adalah mencari kemerdekaan nasional atas dasar agama Islam. Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya atas prakarsa Ki Hajar Hasyim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng dan Ki Hajar Abdul Wahab Asbullah. Tujuan yang ingin dicapai oleh NU adalah memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan menganut mazhab atau 4 aliran yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Untuk mencapai tujuannya, NU bergerak di berbagai bidang kehidupan umat, yakni bidang agama, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan. Tujuan yang ingin dicapai adalah memajukan pengajaran berdasarkan agama, memajukan pengertian ilmu agama, dan hidup menurut peraturan agama. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang bergerak di berbagai bidang kehidupan. Cara-cara untuk mencapai tujuan itu adalah mendirikan, memelihara, menyokong sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam, mendirikan dan memelihara masjid dan langgar, dan sebagainya. Jadi Muhammadiyah merupakan perkumpulan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Pemerintah kolonial Belanda tidak melarang perkumpulan ini karena tidak bersifat menentang. Persatuan Islam atau disingkat dengan Persis adalah sebuah organisasi Islam yang ada di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal Hasan Bandung atau Hasan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis.